jam 12 malam saya digerayangin. Saya juga sendirian ngurusin, nganter, bikinin susu, belikan makanan, saya sendirian. Kita mau bahas single parent. Nah, seperti yang kita lihat Mr. Puisi sendirian dan dikerumunin dua wanita ini. Nah, jadi pembahasannya single parent Mr. Puisi. Ya. Oke. Jadi host hari ini namanya siapa? Cika. Ini namanya Sri. Ini mereka ini lulusan salah satu universitas di Bali lah ya. Nah, mereka lagi belajar jadi host, tapi mudah-mudahan jadi pintar-pintar. Oke. Gitu ya. Sebuah doa ya, sebuah doa. Oh, ini bukan dua ibu, dua bapak. Oke. Kemarin kita sempat bahas doa ibu, sekarang doa bapak. Tapi doa bapak, tapi saya bukan bapak-bapak. Terus maunya dipanggil apa ini? Kakak. Ya. Kakak. Kakak. Oke, Begitu. Kakak. Nah, gitu loh. Oke, pertanyaan pertama nih Mr. Puisi udah siap ditanya-tanya? Sudah. Siap. Siap. Udah siap katanya. Siap katanya siap. Oke, pertanyaan pertama Mr. Puisi, gimana rasanya menjadi seorang single parent? Loh, kok tahu saya single parent? Iya. Tahu lah. Tahu ya, oke. Nah, ini panjang, lebar. Oke, panjang Jadi, lebar kan jelas ya. Saya sampai saat ini duda. Duda. Nah, ayo loh, duda. Duda, tapi tidak nestapa. Duda yang happy. Oke, berbahagia ya. Jadi saya mempunyai anak sematawayang laki-laki, namanya Darren. Ini sangat panjang ceritanya. Pada waktu umur dia 1 tahun, kemudian beranjak ke 2 tahun, ditinggal oleh mamahnya. Oke. Mamahnya seorang artis sinetron pada masa itu. Kemudian umurnya pun paruh baya. Masih muda berarti. Masih muda sekali. Muda, ya. Tapi saya juga kaget kalau dia mau sama saya gitu loh. Padahal saya tuh mau tapi malu. Mau tapi malu. Kenapa malu-malu? Kan dapat anak muda misalnya. Iya kan nggak enak. Aduh, saya merasa kok nggak enak. Kok mau dia mau saya gitu. Perbedaannya memang berapa tahun Mr. Puisi? Ya udah separoh lah. Oh, separoh. Jadi saya sampai saya nggak rasa nggak enak. Saya carikan dia pacar loh. Wah, begitu. Saya cariin pacar, dia mau pacaran. Pacaran, habis itu namanya M, pacaran putus. Balik lagi ke Mr. Puisi. Enggak, jadi karena dia kan saya nggak pernah pacaran. Dia itu dititipkan sama mamanya adik saya. Oh, sebagai adik. Nah, karena adik yang saya minta izin, saya mau ajak jalan-jalan ke luar negeri, kemana-mana ke luar negeri. Saya jalan-jalan berdua aja. Tapi dengan sebagai adik statusnya. Saya tidur seranjang berdua, tapi mandi nggak berdua. Tidur seranjang dan di belakang senyum-senyum ya, habis itu jalan-jalan berdua beberapa hari sampai hampir seluruh beberapa negara. Dan habis itu dia masih pacaran sama M itu kan. Habis itu udah gitu, loh kok nggak pernah ini jalan, ya udah. Akhirnya dia udah dekat sekali. Malah mungkin udah jauh dari itu pacarannya.
Nah, dia cerita, Mas, aku pacaran udah jauh-jauh. Ya nggak apa-apa, yang penting dia harus tanggung jawab. Gitu. Akhirnya ini namanya orangnya cakep, ganteng, playboy ternyata. Oh, nih laki-laki nih banyak kayak gitu nih Mr. Maka Puisi. jangan milih yang cakep. Jangan milih yang cakep, Jangan, milih yang cakep. eh, Terus yang milihnya penting gimana ini? yang sayang, benar-benar sayang. Iya. Tidak perlu cakep, tetapi dia setia. Dan bertanggung jawab ya. Akhirnya mereka cowoknya si M ini ke Bali bawa cewek. Ketahuan lah sama itu adik saya itu, bukan istri saya, adik saya. Adik. Lah, Sid, tuh cowok lu mau jauh cewek gini, coba foto, tak foto ada bukti, langsung hari itu diputusin. Wah. Mr. M dia bilang, putus aja sama gue, lu nyeleweng, gue udah setia sama lu, nyeleweng, putus. Habis itu saya cari lagi, nggak usah deh Mas, cari-cariin itu udah nggak usah. Saya juga takut kan, jadi nanti takutnya nanti Salah dia sama saya juga takut. Oh, kenapa? Kenapa gitu? Beda udah ada enak, nanti takut tidak membahagiakan. Malah dia duluan. Ya kan? Akhirnya ada artis yang kawin sama dia upacara perkawinan. Mas, ini ada cowok nih cowok ganteng, keren, artis mau deket-deketin saya. Mas, nanti pura-pura kita pacaran ya, gitu. Oh, berarti nggak mau. Nah, gue gak mau sama dia, soalnya dipeluk-peluk, akhirnya cowok itu kabur gitu. Itu habis itu. Bisa kita jalanin secika kalau nggak suka sama cowok, Iya. kita pinjam Ya, pinjam dulu ya. jadi akhirnya saat itu kan kita ke karaoke, Oke. nyanyi, dia ambil kunci mobil saya. Mas, saya nganter pulang. Jangan, nggak boleh tahu rumah saya, nanti bahaya loh, kamu nanti bisa nggak pulang-pulang. Akhirnya dia ke rumah saya, telepon mamanya, Mah, bawa koper saya mau nginep di rumahnya Mr. Puisi. Gitu. Waduh, mamanya setuju aja, mamanya. Habis itu nginep, waktu itu kejadian. Dia nginep, sekamar, jadi pikiran saya udah ini kayaknya menjurus ke, ya udah nggak apa-apa gitu. Apa ini? Ya, Apakah ini menjadi tanda tanya? ya nggak apa. Jam 12 malam saya digerayangin gitu. Tayangan dewasa nih. Dewasa. 21 tahun ke atas baru boleh nonton ya. Jadi digerayangin terus dia bilang udah kejadian. Ayo. Besoknya Bahaya juga ya. besoknya saya udah maaf kalau ini udah besok kita tunangan aja. Waduh. Sap ya. Luar biasa banget. Sebelum tunangan, boleh nggak cerita Mas? Cerita apa? Boleh nggak saya cerita? Boleh aja, gini aja, Mas. Pacar aku dulu nggak seenak Mas loh. Udah 20 ya. Udah Kasih kecil. Tapi ini kecil-kecil cabai rawit loh. Kan jodoh saya atas sisi Mr. Puisi. Iya. Jadi halo, bilangin pacarnya jangan, ini hanya joke aja. Ini apa namanya? Ada educationnya juga, jangan sampai seperti itu. Gitu loh. Kalau bisa jangan sampai, kalau udah kejadian ya udah mau gimana gitu. Lanjutin aja. Ya udah mau gimana gitu. Akhirnya perkawinan terjadi kan, kawin. Terus Kawin apa nikah? nikah. Kawin aja. Nikah. Saya bilang, kenapa kok mau sama saya? Nah, Saya kalau dapat orang cowok seganteng apa, sekaya apa, suatu saat pasti nyeleweng. Loh, kenapa sama saya mau? Loh, kan Mas, kita pergi kemana-mana, ke luar negeri, malah hampir keliling dunia tuh. Iya. Mas gak ngapain saya. Saya bilang, berarti Mas kalau kawin sama saya, Mas gak bakal menyeleweng. Ya, kan bener juga kan? Iya. Bahkan sampai sekarang Nah, sampai buktinya sampai sekarang saya masih duda aja. Duda. Jadi nggak mudah lah, nggak mudah cari cewek, kecuali digerayangin. Ada cerita gitu loh. Udah digerayang-gerayang Ya. ya. Ini kita mesti
bicara mesti happy aja lah. Karena single parent itu kan suatu pengalaman. Iya. Yang mudah-mudahan pengalaman ini bisa saya tuangkan atau saya informasikan ke orang-orang lain iya, sehingga mengalami hal yang sama bisa mendidik anak yang baik gitu loh. Nah, terus apa lagi tanya? Oke, pertanyaan kedua nih. Apa tanya? Kesulitan terbesar menjadi single parent itu apa, Mr. Puisi? Jadi saya kan belajar mulai mengurus anak 2 tahun. Oh iya, 2 semenjak tahun. ditinggal sang istri. Iya, udah, karena 2 tahun itu saya benar-benar saya merawat sampai hari ini. Umur 15 tahun anak saya masih tetap dengan saya. Coba bayangin aja bagaimana pengalaman saya membesarkan anak dari 2 tahun sampai 15 tahun, 13 tahun berdampingan terus. Nah, tapi ada kelemahannya, anak itu bisa nggak mandiri karena terlalu kita sayang. Oke. Nah, sekarang dia bilang sama saya, "Pak, udah jangan diurusin aku lagi dong, aku bisa mandiri." Ya udah, kita coba dia mandiri gitu kan. Nah, bayangkan aja dari umur 2 tahun, 3 tahun, padahal sampai sakit di Singapura setahun. Saya juga sendirian ngurusin, nganter, bikinin susu, belikan makanan, saya sendirian. Nah, itu cuman saya tidak bisa mendidik seperti ibu saya, mendidik saya. Nah, itulah. Jadi ada kelemahannya. Kalau ibu saya kan dia sangat sayang, tapi tetap ngasih nasihat-nasihat baik. Nah, sekarang ini sih kelupaan saya memberikan nasihat, di kupingnya ini kelupaan gitu. Karena apa? Karena udah gede, kalau udah gede. Karena dia kan sakit waktu itu kan. Nah, tetapi itu saya benar-benar menjiwai sekali saya untuk ngurus anak dari 2 tahun sampai 15 tahun. Ini sebetulnya jarang terjadi. Kalau orang lain mungkin udah nikah 5-6 kali ya kan. Saya nikah bisa, saya hidup juga senang kok, bisa hidup, bisa kemana juga bisa, saya bisa. Tetapi saya takut nikah nanti istri saya itu justru nggak suka sama anak saya, itu takut. Itu yang sulit ya. Yang sulit, makanya kita mencari istri yang benar-benar bisa menyayangi anak. Ada beberapa udah cocok, tapi akhirnya nggak jadi, gitulah. Karena ya itulah, akhirnya tetap juga Tuhan. Tuhan yang menentukan jodoh kita siapa. Atas izin Tuhan juga Gitu. Nah, dari kesulitan itu Mr. Puisi, kesulitan mungkin menurut Mr. Puisi nih, apakah dengan mengurus anak itu kan merupakan sebuah kesulitan ya? Nggak semua orang bisa merawat anak sendirian selama itu. Gimana cara Mr. Puisi untuk melewati itu gitu loh, sampai saat ini Mr. Puisi masih kuat sendiri merawat anak, tentunya apalagi kita dengar tadi umur anak Mr. Puisi udah mencapai 15 tahun, dimana itu kan proses seorang anak menjadi meranjak ke remaja, dimana kan lagi emosional, terus lagi hormonnya sedang berkembang Mr. Puisi. Apakah kesulitan itu tuh gimana sih cara Mr. Puisi ngadepinnya? Satu, menghadapinya harus sabar. Kalau kita sabar, kita subur. Kalau kita sabar, pasti subur, kita banyak uang. Karena subur kan banyak uang. Dengan banyak uang, kita bisa membahagiakan dia dengan bikin jalan-jalan, keluar negeri kemana-mana. Udah saya ajak kemana-mana dia. Nah, untung sebelum COVID saya sempat ke New York, ke Amerika lah. Kalau enggak kan kasihan, jenuh. Jadi mudah-mudahan nanti ya tahun depan itu saya pengen ajak, siapa tahu ada yang mau ikut ya. Dari tim ada yang ikut, join. Semangat angkat tangan. Enggak, memang rencananya saya mau itu, tolonglah urus paspor masing-masing gitu. Oh, siap, kalau gini saya semangat terus. Semangat saya. Dan anak saya juga kemarin ngomong begini, Bapak itu tim-tim di kantor itu ajak dong shopping, gitu. Kita kan diajak shopping guys. Tapi gitu. Ini saya nggak bohong betul-betul. Tapi Darren ikut, Darren yang milih. Tapi dia kan seleranya luar biasa. Udah kapan-kapan saya ajak deh. Jadi kamu yang nganter sama ya gitu. Sampai gitu pemikirannya. Luar biasa. Dan saya juga dibeliin topi, baju dia beliin. Darren yang sekarang gini ya. Dia care sekali. Dulu
bapaknya yang mengurus, sekarang Ya, dia udah mulai Ya. tahu style, Udah mulai anaknya yang Ya. jadi stylist bapaknya. Malah dia bilang, Bapak kemarin aku di shoot loh waktu itu, Ya. Darren dada-dada aja Ya, gitu. benar, Udah. benar. Nah, saya bilang ya udah kamu nanti Bapak ini pakaiannya mesti dibeliin Pak. Gitu lah. Nah, artinya biar beda gitu maksudnya. Ya udah kapan-kapan Darren udah nganterin kalau gitu. Ya. Coba itu seorang anak kecil bisa perhatian bukan terhadap orang tuanya, terhadap orang lain juga bisa. Itu pelajaran yang saya berikan kepada dia. Dia orangnya selalu baik, tapi rasanya dia terlalu baik, nggak bagus juga, keterlaluan. Contohnya gini ya, kemarin saya belikan sepatu, 30 juta harga sepatunya, baru dipakai sebulan, tantenya datang, Darren, buat aku ya sepatunya, iya deh, coba. 30 juta udah kayak 10.000 ya deh. 30 juta kayak 1.000 ya, iya deh, aku lain. Terus saya nasihatin Darren, nggak boleh begitu. Kamu masih suka kan sepatu itu? Masih sih suka, aku nggak enak. Kasih aja deh, nggak apa-apa. Berarti kan, jadi kan juga kurang baik. Iya. Harusnya nanti Darren, Belum berani menolak. kalau punya apa-apa yang dicintai, bilang aja, oh saya masih suka nanti ya, nggak apa-apa. Terus satu lagi pianonya, datang lagi saudara dari mana, Darren piano buat saya, iya deh. Nah, udah. Sangat baik hati, tapi terlalu baik. Keterlaluan Itu baik hati seperti papahnya, gitu. Oh, berarti Mr. Puisi sama kayak gitu. Iya. Saya bilang, Darren, kamu kok gitu sih? Bapak juga gitu kan? Anak cerminan orang tuanya. Jadi- Berarti dia meniru. Terus saya bilang, Darren kan gennya bapak. Aduh, udahlah. Tapi boleh gitu, tapi jangan nanti suatu saat udah besar. Jangan kalau punya 100 dibagi-bagi 20 boleh. Jangan 100. Jangan 100 dikasih. Ya, itu pendidikan itu saya udah berikan karena memang orang terlalu baik, nggak terlalu Kadang-kadang baik. bisa lah. dimanfaatin juga. Ya, nah Mr. Puisi. itu bahaya. Nah ini di sekolahnya nih, Darren, kamu terlalu baik. Kamu bawa uang banyak. Teman-temannya kan bule semua. Iya. Oh, Darren beli ini yuk pakai uang kamu gitu. Iya Dikasih. Dikasih. Wah. Maka Ini sebuah hal yang ya makanya itu pendidikan ini penting juga untuk anak. Jangan sampai nanti kebablasan dia nanti susah gitu loh. terlalu baik soalnya. Ya, benar-benar. Nah, Mr. Puisi, untuk saat ini Mr. Puisi kan masih sendiri. Kenapa memilih masih sendiri? Karena belum ada yang menggerayangi. Ya. Tapi ada sih yang mau menggerayangi saya. Tapi ditolak. bukan saya Kenapa? takut ya takut lah. Ya, takut-takut nggak ada maunya. Ya takut mau gitu ya, gitu loh. Tetap ada maunya. Ya serahkan yang di atas saja. Oke, serahkan Semua kepada atas izin semua Tuhan. atas Berapa kali gagal nggak apa-apa. Suatu saat pasti menemukan yang terbaik. baik, gitu loh. benar. Nah. Gitu. Nah, dari Cika nih ada pertanyaan lagi, tip Kak. biar tetap bisa bahagia menjalani kehidupan sebagai single parent itu gimana sih Mr. Puisi? Jangan suka marah. Jangan suka marah. Bisa memaafkan orang yang salah. Oke, bisa memaafkan orang yang salah. Jadi penuh pengertian, Iya. tanggung jawab terhadap anak, Oke. terhadap keluarga, terhadap karyawan, terhadap pembantu, kepada siapa. Kalau masih ada hubungan dengan kita bertanggung jawab. Bisa mensejahterakan, bisa membuat bahagia orang lain. Kalau kita bahagia, pasti orang lain bahagia. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, pasti kita bahagia. Gitu. Iya. Itu adalah wejangan dari Mr. Puisi hari ini ya, guys. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, dari tim ada yang mau nanya nggak? Ya, sunyi, kasir sunyi sekali ya hari Itu yang seniman, yang baju putih yang seniman. Nah, seniman, ada yang mau ditanya Apa? Ayo. seniman, ayo tentang single parent loh. Mau Single nanya, parent gini itu coba single. tanya gimana caranya. Nah,
Mr. Pisi, kayaknya tim kita yang itu jomblo, Mr. Pisi. Iya. Coba kasih tips. saran biar cepat dapat cowok. Yang baju putih, yang dapat yang cowok, baju dapat putih. cewek. yang putih ini jomblo ya? Iya, jomblo akut nih. Coba kasih saran sama tips biar cepat dia menemukan pasangannya. Karena kan Mr. Puisi pasti udah melewati banyak cewek nih. Jadi Gitu. bagi saran ke yang baju Sarannya gini, apa namanya? Tips mencari pacar. Tip-tip mencari pacar. Dengerin. Satu, harus perhatian sama teman. Nah, perhatian sama teman dulu. Teman yang ditaksir loh, perhatian. Kemudian penuh pengertian. Nah, penuh pengertian. Kalau lagi sibuk jangan Ya, diganggu dulu. terakhir sekali-sekali kasih kejutan. kasih surprise. Kasih, terus tanyain, jangan menanyakan, cari kesukaan dia apa. Cari tahu sendiri. Cari tahu. Kalau kamu nanya Nah, Nanti nggak ada nggak arti. setelah tahu kesukaannya, pura-pura aja apa namanya surprise sama dia, pura-pura nggak tahu gitu. Iya. Pas dia tahu, wah ini gua banget. Nah, muncullah benih-benih cinta. jadi itulah. dia saat itu dia akan tersentuh. Oke. Pada saat hatinya tersentuh, jangan cuek. Oke. Kamu harus sentuh juga hatinya. Nah, gitu. Kalau udah sentuh menyentuh pasti jadi. Gerayang-gerayangnya enggak? Nanti. Ibu barbar Bu, jangan dulu. Kalau langsung ada Jangan. gerayang-gerayangnya. Nah, Jangan. kalau untuk yang udah punya pacar Mr. Puisi, gimana? Tips setia. yang sudah punya pacar. Ya, sekarang cowok apa cewek? Cowok, tuh Iya, cowok itu, tim itu. kita itu. Oke, kalau udah punya pacar, jangan pernah curiga sama sama pacarnya. Apabila dia tidak ngangkat telepon, apabila dia tidak jawab SMS atau jawab WA, jangan pernah curiga. Harus positive thinking. Positive thinking. Sekali kamu curiga, berarti adalah pencerminan dirimu. Oh, iya. Betul nggak? Yolo. Kalau kamu curiga bahwa itu orang negatif, pasti dirimu sebetulnya negatif. Negatif. Nah, Sebenarnya diri kita yang kayak Diri kita karena seperti dia itu. udah tahu ciri-ciri Iya. orang yang salah kayak gimana. Iya. Jadi dia takut. Ya, jadi gitu. dia takut. Jadi serahkan saja mengalir seperti air, Let it go. awasi dia, bimbing dia. Nah, tapi udah begitu pun dia masih nyeleweng, putusin. Putusin, Gitu cari loh. yang baru. Berarti kalau lagi pacaran udah nyeleweng mending putusin ya. Putusin aja. Karena untuk memilih pasangan hidup tuh kita harus benar-benar. Iya. Atau begini, kalau misalnya punya pacar nih, biar tekun dukun, minta puisi dengan saya kasih. Jadi kalau berantem puisi. Kalau berantem minta puisi sama saya. Iya. Saya kasih 1-2 puisi, langsung luluh. Iya. Dan bukan luluh aja, malam-malam pakai daster ke rumah. Coba. Oh, gerayang-gerayang. Loh, itu bener. Saya punya teman minta puisi. Padahal judes banget cewek itu. Puisi pertama gagal, kedua gagal, ketujuh pakai daster ke rumah. Ngapain itu pakai dasar? Nggak tahu. Gerayang-gerayang lagi ya. Iya gitu loh. Nah itu jadi makanya kita harus ceria aja, jangan pusing-pusing. Nah, oke, itu beberapa tips nih buat kalian nih tim-tim di belakang layar yang udah punya pacar, yang masih mencari pacar. Nah, diperhatikan ya, didengarkan. Nah, Mr. Puisi, terima kasih nih untuk hari ini pembahasannya. Kita udah bahas tentang single parent, terus kita udah ketawa-ketawa juga, banyak banget hal-hal yang nggak cuman bercanda, tapi ada poin-poin penting yang harus kita ambil dari podcast kali ini. Karena banyak banget kayak wejangan-wejangan yang harus kita ambil dari cara mendidik anak dari Mr. Puisi kayak gimana, itu bisa kita terapin juga. Iya. Nggak cuman buat orang-orang yang udah berkeluarga, tapi untuk orang-orang yang mau berkeluarga juga itu penting banget kayak gitu. Nah, Mr. Puisi, terima kasih untuk waktunya. Terima Hari ini kasih kita banyak. akhiri podcastnya dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.